terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Yohana Tripenantoninis dengan nomor induk mahasiswa 2001070087 dari kelas C semester 1 Prodi PPKN Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Tenggara Kupang. Pada kesempatan ini saya diberi tugas untuk membuat video klip mengenai cara mengajar yang efektif. Baik, kita langsung saja masuk dalam materi. Di sini saya akan mengajar mengenai asas-asas hukum dagang. Asas-asas hukum dagang ini terbagi atas 3 bagian. Yang pertama adalah arti dan tugas perdagangan. Yang kedua adalah sumber-sumber dan sistematika hukum dagang. Dan yang ketiga adalah penerapan selayang pernyataan sejarah KUHD. Di sini saya akan membahasnya satu persatu, dimulai dari yang pertama arti dan tugas perdagangan. Sebelum saya membahasnya, saya ingin tanyakan kepada semua, ada yang paham tentang perdagangan atau perniagaan? Belum, Ibu. Oke, kalau begitu saya akan menjelaskannya sendiri. Yang baik, jadi perdagangan atau perniagaan itu ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat ke tempat lain, atau dari suatu waktu dari suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain, atau membeli barang dengan maksud atau membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu menjual barang itu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Masuk pada poin yang berikut, yaitu adalah perdagangan. Perdagangan ini terbagi atas beberapa jenis. Yang pertama adalah menurut pekerjaan yang dilakukan pedagang, dan yang kedua itu adalah menurut jenis barang yang diperdagangkan, dan yang ketiga itu adalah menurut daerah di tempat perdagangan itu dijalankan. Di sini yang pertama adalah menurut pekerjaan yang dilakukan pedagang itu terbagi atas 2, yaitu adalah perdagangan mengumpulkan dan perdagangan menyebutkan. Nah, perdagangan mengumpulkan ini dimulai dari produsen ke pengumpulan ke pedagang besar ke eksportir. Sedangkan perdagangan menyebutkan ini dimulai dari importir ke pedagang besar ke pedagang menengah dan menengah ke konsumen. Dan yang kedua adalah menurut jenis barang yang diperdagangkan. Yang ketiga adalah menurut daerah atau tempat perdagangan itu dijalankan. Terbagi atas 3 bagian, yaitu perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri atau internasional, dan perdagangan meneruskan. Di sini perdagangan luar negeri ini terbagi atas 2 bagian, yaitu perdagangan eksportir dan perdagangan importir. Baik, kita akan masuk kepada bagian yang kedua, yaitu sumber-sumber dan sistematika hukum dagang. Hukum dagang di Indonesia terutama bersumber pada diatur dalam hukum. Yang pertama hukum tertulis yang dikodifikasikan, dan yang kedua adalah hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan. Nah, di sini hukum tertulis yang dikodifikasikan ini terbagi atas 2 bagian, yaitu kita punya undang-undang dagang atau KUHD. Beranggapan bahwa hukum dagang suatu bagian istimewa dari lapangan hukum perdata perikatan yang tidak dapat ditetapkan dalam kitab 3 KUHS. Yang ketiga, menurut Sukardono, menyatakan bahwa pasal 1 KUHD memelihara kesatuan
antara hukum perdata umum dengan hukum dagang. Yang ketiga, menurut Tirtamijaya, menyatakan bahwa hukum dagang adalah suatu hukum sipil yang istimewa. Ya, mungkin sampai di sini pembahasan kita pada hari ini. Kiranya pembahasan ini bisa bermanfaat bagi kakak sekalian, dan akhirnya shalom, terima kasih.